Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat dan kesehatan, serta saya bisa membuat video ini dengan tujuan mengumpulkan tugas akhlak yang merupakan tugas mata pelajaran pendidikan akhlak dosen pengampu, yaitu Dr. Gofur. Saya Bilqis Herlina Siti dengan NIM 142. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang peran guru dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada guru. Guru adalah tenaga pendidik profesional yang membimbing, melatih, dan memberikan nilai kepada pendidik, lalu juga mengevaluasi kepada peserta pendidik. Peran guru sangatlah penting dikarenakan dapat perubahan yang dimiliki negara dan kemajuan yang dimiliki negara. Di tengah pesatnya teknologi, guru tidak bisa digantikan oleh apapun ataupun teknologi-teknologi. Karena pembelajaran efektif yaitu interaksi antara guru dan murid-muridnya dengan tujuan untuk mencapai kemajuan. Lalu ada macam-macam peran guru. Yang pertama itu guru sebagai pengajar, yang kedua guru sebagai pendidik, yang ketiga guru sebagai pengelola, yang keempat guru sebagai sumber, yang kelima guru sebagai motivator. Adapun tantangan guru dalam konteks di kelas yaitu yang pertama itu perbedaan latar belakang kemampuan, yang kedua perbedaan bahasa, yang ketiga perbedaan motivasi minat, yang keempat perbedaan budaya. Peran guru dalam pembelajaran sangat penting karena mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing dan melatih, motivator, dan fasilitas membantu siswa dalam proses belajar. Lalu ada tanggung jawab seorang guru. Yang pertama itu penyampaian pengetahuan. Guru bertugas untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa melalui pembelajaran yang berstruktur dan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua itu pembimbing. Guru memberikan arahan dan dukungan. Lalu ada tanggung jawab dan tugas seorang dari guru. Yang pertama itu penyampaian pengetahuan. Guru bertugas untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara terstruktur, mudah dipahami oleh mereka, menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, dan menggunakan teknologi media. Selain itu juga guru harus mampu menyajikan materi sesuai kemampuan dan tingkat pemahaman dan menciptakan suasana yang memudahkan siswa untuk memahami konsep yang sulit. Contohnya yaitu seorang guru matematika mungkin menggunakan berbagai pendekatan mengajarkan konsep aljabar, seperti contoh konkret, visualisasi grafis, dan teknik pemecahan masalah untuk membantu siswa memahami dengan bijak. Lalu yang kedua itu sebagai pembimbing, guru membantu siswa untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Guru tidak mengajarkan pembelajaran, tetapi juga memberikan tentang cara belajar yang efektif, mengatasi kesulitan, dan merencanakan masa depan dari siswa-siswanya. Mereka juga memberikan perhatian kepada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan baik secara akademik maupun emosional. Contohnya yaitu jika seorang siswa memiliki kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, guru memberikan waktu lebih untuk membimbing siswa dan merancang kegiatan remedial untuk membantu mereka. Yang ketiga itu motivator. Guru memiliki peran besar dalam memotivasi siswa untuk belajar. Mereka memberikan dorongan agar siswa merasa termotivasi untuk mengejar cita-cita di masa depan. Menghadapi tantangan yang ada, motivasi ini dapat berasal dari kata-kata penyemangat, memberikan pujian atas pencapaian siswa, dan menciptakan tantangan dengan kemampuan siswa.
Contohnya itu seorang guru memberi apresiasi terhadap usaha keras hasil yang belum sempurna atau memberikan tugas yang menantang dapat dicapai dengan usaha dan kerja keras. Yang keempat itu ada fasilitator pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis siswa, peran guru sebagai fasilitator menjadi sangat penting. Guru tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung pembelajaran yang aktif. Guru membantu siswa dalam mencapai pengetahuan, mendiskusi ide, melakukan eksperimen, dan bekerja dalam kelompok. Mereka juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat. Contohnya yaitu dalam sebuah diskusi kelas, guru bertugas untuk memastikan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan untuk berbicara dan mendengarkan, serta memberikan pertanyaan pembantu yang mendorong pemikiran kritis. Lalu yang kelima itu penilai. Guru juga memiliki peran sebagai penilai yang adil mengukur kemajuan siswa. Mereka menggunakan berbagai jenis penilaian untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Penilaian tidak hanya terbatas pada ujian, tetapi juga mencakup tugas, proyek, dan partisipasi dalam diskusi. Dan observasi terhadap penampilan praktis siswa. Penilaian ini juga berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan mendeteksi area yang perlu dapat diperbaiki. Contohnya itu guru dapat memberikan tes harian untuk menilai pemahaman materi, tugas, proyek untuk mengukur keterampilan praktis siswa, atau bahkan penilaian formatif yang berkelanjutan untuk melihat perkembangan siswa selama semester. Yang keenam, model teladan sebagai model guru menunjukkan siswa perilaku dan nilai-nilai diharapkan dari siswa. Siswa seringkali meniru perilaku guru baik dalam hal etika, cara komunikasi, dan cara berpikir. Cara berinteraksi dengan orang lain, guru yang menunjukkan sikap positif seperti kejujuran, kedisiplinan, empati, dan rasa tanggung jawab akan menginspirasi siswa untuk meneladani sikap tersebut dari kehidupan mereka. Contohnya yaitu seorang guru selalu datang tepat waktu, menunjukkan rasa hormat kepada siswa, berpikir positif dalam menyelesaikan masalah, akan memberikan contoh yang baik bagi siswa untuk menirunya. Yang ketujuh adalah membangun karakter. Guru tidak hanya mendidik siswa dalam akademik, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter kepribadian siswa. Guru mengajarkan nilai-nilai moral sosial seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan toleransi. Pembelajaran yang mencakup aspek pembentukan karakter ini penting untuk menyiapkan siswa agar dapat berfungsi setiap baik di masyarakat. Contohnya dalam kegiatan kelas atau ekstrakurikuler, guru sering menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama dalam kelompok, menghargai perbedaan pendapat, dan mengabaikan konflik secara konstruktif. Yang kedelapan itu ada penyediaan lingkungan pelajaran yang kondusif. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif untuk siswa. Ia mencakup pengaturan ruang kelas, penyediaan sumber daya yang memadai, menciptakan suasana mendukung, dan kreativitas rasa ingin tahu siswa. Lingkungan yang kondusif juga mencakup hubungan yang intensif guru dan siswa, di mana siswa merasa dihargai dan didengar. Contohnya, guru dapat memastikan bahwa semua siswa merasa nyaman untuk bertanya, berbicara, berkolaborasi tanpa rasa takut diejek dan dihukum. Yang kesembilan itu inovator dan pengembangan kurikulum. Guru seringkali terlibat dalam pengembangan kurikulum yang termasuk memodifikasi pendekatan pengajaran untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Mereka dapat menggunakan teknologi merancang materi agar yang menarik dan mengembangi metode yang lebih kreativitas dengan kebutuhan siswa
inovasi dalam mengajar mencakup adaptasi terhadap perkembangan siswa, pendidik, dan kebutuhan zaman. Contohnya, seorang guru bahasa Inggris dapat menggunakan aplikasi pembelajaran atau permainan edukatif untuk mengajarkan kosakata cara yang lebih interaktif dan menarik. Kesimpulan dari materi ini yaitu peran guru dalam pembelajaran jauh melampaui hanya mengajar. Mereka berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk berkembang secara akademik dan personal. Dengan memberikan pengetahuan, motivasi, dukungan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memainkan peran kunci dalam mempersiapkan siswa untuk mencapai cita-cita di masa depan, baik di bidang akademik maupun kehidupan sosial mereka. Peran ini mengharapkan guru untuk berkembang, berinovasi, dan mendaptasi dengan kebutuhan siswa perubahan dalam pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.